Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali di sesi kedua untuk mengupas studi pendidikan tinggi di tingkat master untuk negara Malaysia. Eh, kita lanjut dengan dua pembicara kita yang luar biasa, ada Mas Imam dan Mbak Nining. Nah, sekarang saya mau lanjutin beberapa pertanyaan terkait kehidupan sosial dan akademik di sana. Tapi sebelum itu saya sedikit curious, pengen tahu tentang biaya kuliah di sana. Teman-teman bisa nggak kasih gambaran murah nggak sih biaya kuliah di Malaysia untuk level master itu? Mungkin Imam atau Nining silakan. Untuk biaya sendiri, yang pertama, kalau rincinya harus lihat tabelnya ya, cuma begini, kurang Tapi lebih. in general aja gitu. Ya, in general, pertama tentu kita harus mengurus visa. Jadi untuk pengurusan visa ini ada 2 tahap, Mas. Jadi yang pertama kita telah dapat LOE, pertama kita daftar dulu nih ke kampus. Kalau ke IIUM, untuk daftar itu bayar 100 US dollar. Dan ini tidak refundable, artinya begitu kita daftar, ya the money is lost untuk daftar itu. Kemudian 100 US dollar. Kemudian kalau misalkan dapat LOE dan defer, seperti kasus saya waktu itu, maka itu ada tambahan biaya sekitar 100 ringgit, kurang lebih sekitar 300-400 ribu untuk deferment cost. Habis itu, oke, kita sudah punya LOE, maka selanjutnya kita mengurus namanya Visa Approval Letter. Ini jadi semacam pravisanya, ya. Mengurusnya bagaimana? Itu ngurusnya online. Saya agak lupa detailnya, tapi yang jelas ada pengurusannya begitu. Setelah dapat VAL, Visa Approval Letter, yang mana itu berbentuk surat yang harus kita bawa nanti, baru nanti VAL ini kita gunakan untuk mengurus namanya Single Entry Visa. Single Entry Visa ini artinya adalah belum student visa, jadi ini hanya visa untuk masuk sebagai student pertama kali, gitu. Nah, ini dulu ada untuk sampai single entry visa kurang lebih sekitar ada, saya mungkin ini mungkin beda ya. Kalau saya waktu itu ada sampai 2 jutaan waktu itu. Kemudian setelah single entry visa nanti sampai di Malaysia, kita setorkan paspor kita itu ke visa unit di kampus untuk nanti diuruskan multiple entry visa yang merupakan student visa kita. Oke, kemudian visa selesai, kemudian nanti sampai di kampus itu ada pas daftar ulang itu ada beberapa hal yang diurus selain tadi persyaratan bahasa Inggrisnya dilihat bagaimana, apakah perlu tes atau tidak, kemudian juga dilihat kita mau pakai asrama atau enggak. Kalau kita pakai asrama di kampus di saya waktu itu, maka per semester itu membayar 1.512 ringgit atau sekitar 5 juta per semester. Per semester, murah ya? Per semester. Kemudian itu diurus pada saat daftar ulang dan harus cepet-cepetan karena seringkali full book, terutama yang mahalah kita sebutnya ya, asramanya itu mahalahnya laki itu betul-betul susah banget dapat yang lowong. Kemudian juga mengurus untuk tes kesehatan. Kalau tes kesehatan sebenarnya tidak bayar, saya kayaknya nggak bayar deh waktu itu. Kemudian habis itu, oke, kita masuk. Kalau misalkan teman-teman ada beasiswa, maka nanti pada saat daftar ulang juga melampirkan surat sebagai awardee beasiswa tersebut. Karena kalau tidak, maka harus membayar uang kuliah saat itu juga. Tapi kalau ada beasiswa kan akan ditagihkan oleh kampus kemudian. Nah, untuk biayanya sendiri, Mas Wahyu, itu ada beberapa. Yang pertama adalah SP, seperti SPP gitu, kita bayar per SKS. Untuk international student sekitar 350 ringgit per SKS, ya, 350 ringgit per SKS atau sekitar 1 juta per SKS untuk mahasiswa luar negeri. Kalau yang Malaysia lebih murah karena mereka ada di subsidi pemerintahnya. Kemudian habis itu ada membayar namanya recurrent fee untuk 1 kali 1 tahun, per semester ding, itu 300 ringgit, 1 jutaan per semester atau per tahun, saya agak lupa. Kemudian ada uang insurance, ada uang, ada beberapa komponen. Jadi pertama kali masuk itu
pertama kali banget masuk itu habisnya sekitar 8.000 ringgit untuk seluruh komponen itu atau sekitar 25 juta. Tapi kemudian berikutnya dia lebih murah Lebih seperti murah. itu. Kurang lebih itu artinya dihitung-hitung selama 4 semester saya di IIUM itu kurang lebih seratusan juta lah per 4 Total semester. 4 semester. Kurang lebih ya. Oke, jadi untuk masa persiapan awal itu cuma bayar $100 untuk biaya pendaftaran, kemudian ada pengurusan awal visa untuk di awal gitu ya, Imam ya. Itu Ya. mungkin kita provide 5 jutaan gitu cukup ya. Ya. Mungkin setelah itu baru bayar yang 1 semester Ya, penuh nanti sekitar nambah lagi kalau misalkan mau siapkan IELTS di awal ya berarti nambah lagi IELTS-nya gitu. Oke. Karena kan harus dari negara asal kalau untuk tes IELTS. Oke, jadi on average 25 juta lah ya per semester yang harus kita siapin. Iya. Oke. Kalau di Nining sama aja nggak? Karena kalian satu kampus. Hampir sama sih Mas, ini aku lagi buka laporan keuangan. Iya. Jadi kita Mas, jadi di akun mahasiswa itu kita dikasih lihat itu financial statement per student. Ada tagihan ya? Jadi ada financial statement, jadi dikasih tahu berapa tertagihnya, sudah bayarnya berapa dan seterusnya. Berapa Ning untuk kamu Ning? Kira-kira Ning? Untuk akuntansi ini untuk awalnya pas awal masuk itu di sini tagihannya 7.700 ringgitan. 7.700. Sama ya. Jadi sekitar itu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada scholarship, segitu ya yang perlu di-prepare. Benar-benar. Kalau per semesternya ini sekitar 5.000-an ringgit lah Mas. 5.000 sampai 6.000 ringgit tagihannya. Itu sudah termasuk insurance, sudah termasuk hostel atau asrama, sudah termasuk uang kuliah. Oke. Jadi 6.000 ringgit lah. Oke. Jadi uangnya sekitar itu ya yang perlu dipersiapkan. Tapi ini Mas, tergantung jurusan juga kalau di sini. Ada juga jurusan yang kayaknya MBA sama IIBF di sini tuh lebih mahal biayanya. Oh, itu lebih mahal. Yang IIBF tuh kayaknya per semester sekitar 7.000 apa berapa gitu loh. Pokoknya mahal Mas. Lebih mahal lah. Tapi kalau misalnya secara umum ya seperti saya dan Imam biayanya. Oke. Mungkin informasi buat Mas Wahyu ya, kalau apa sih yang disebut IIBF oleh Nining. Jadi di sini itu ada Institute of Islamic Banking and Finance. Jadi kalau mau belajar Islamic Economics and Finance di IIUM itu pilihannya banyak Mas. Mau ngambil kuliah of Economics atau fakultas ekonomi itu ada di Economics, Accounting sama Finance begitu. Kemudian ada juga IIBF tadi. Bedanya apa? Kalau di IIBF itu fakultas tersendiri dan dosen-dosennya lebih ke praktisi. Ada akademisi juga tapi lebih ke praktisi dan biayanya lebih mahal setara MBA seperti itu. Sama kalau mau concernnya ke halal institut juga ada di IIUM. Jadi tambahan seperti itulah. Makanya ada ini sebut di IIBF. Oke. Kalau biaya jadi kalian berdua tinggalnya sama-sama di asrama nih? Iya, Mas. Ya, tapi itu sifatnya nggak wajib? Nggak wajib. Menurut kalian lebih enak tinggal di asrama atau di luar? Kalau sendiri ke sana itu lebih baik pakai asrama karena di kampus kan di tiap asrama kompleks kan asrama itu ada banyak kompleks Mas. Jadi misalkan ada namanya Mahallah Bilal, jadi satu kompleks asrama Bilal yang ada Abu Bakar, jadi nama-nama sahabat Nabi gitu ya. Dan itu di dalam lingkungan kampus dan di tiap kompleks Mahallah istilahnya, kompleks asrama itu ada kafetaria dan ada minimarketnya sendiri. Dan beberapa ada yang punya laundry. Jadi fasilitasnya lebih enak. Tapi kalau misalkan mungkin bawa keluarga atau mungkin ada teman-temannya bareng komunitasnya untuk tinggal bareng kontrak rumah itu mungkin bisa jadi preferensinya lebih ke situ. Itu sih kalau saya. Jatuhnya lebih murah atau lebih mahal yang mana, Imam? Lebih murah di kampus sih. Lebih murah di kampus ya. Oke. Kalau dari Nining juga sama
seperti itu. Iya, sama tergantung kebutuhan sih, Mas. Kalau misalnya masih single atau nggak ada keluarga di sini, kayaknya lebih prefer ke Mahalah aja atau asrama. Ya, soalnya yang pertama kita nggak perlu ngeluarin biaya transport kan, karena di Deket sini juga ya. lumayan, iya, bisa jalan kaki kalau kita tinggal di asrama. Tapi kalau tinggal di luar, karena lumayan jauh, AIUM ini letaknya kayak sedikit di pinggir gitu, Mas. Lumayan jauh kalau misalnya kita harus tinggal di luar gitu. Jadi harus minimal naik bus seperti itu. Jadi bisa hemat biaya transport. Yang kedua, kayaknya kalau di dalam kampus makanan pun harganya juga lebih murah ya dibanding kalau misalnya kita beli di kantin-kantin luar seperti itu, Mas. Tapi kalau misalnya udah keluarga ya kan memang harus tinggal di luar ya. Kayak gitu, sesuai kebutuhan aja, Mas. Kalau single mending di dalam gitu. Itu exclude makan ya? Itu exclude makan ya untuk di asrama? Nggak termasuk? Enggak termasuk. Itu hanya untuk tinggal dapat satu kamar di asrama itu. Untuk laundry misalnya, include nggak? Enggak, ya bayar sendiri lagi. Bayar sendiri. Ya. Oh. Laundry koin gitu biasanya. Oke. Kalau makan di sana berapa? Kalian mengalokasikan sebulan itu berapa? Kalau makan. Dan makan yang seperti apa sih gitu? Berapa ringgit? Makan itu kalau sekali makan biasanya saya 5-10 ringgit, tapi mewah banget itu 10 ringgit. Kalau 5 ringgit itu udah dapat yang lumayan lah 5 ringgit gitu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, Mas, entah karena jauh dari istri dan keluarga atau gimana, jadi makan itu cuma 2 kali sehari biasanya. Kantin asrama itu ada orang Madura jualan penyetan gitu ya, jadi sering ke situ. Walaupun juga sering juga kayak ke kadang nasi lemak, kadang juga ke ada namanya nasi ayamnya Malaysia gitu ada juga. Jadi yang jualan di asrama saya itu dulu tuh ada orang Madura sama orang Medan. Ya itulah langganan gitu. Berarti sehari $10 ya, let's say. 10 ringgit. 10 ringgit, sorry. 10 ringgit. Ya, 10 ringgit atau sekitar 30-40 ringgit. Oke. Nining juga sama nggak? Sama, Mas. Jadi memang di sini tuh sekali makan tuh porsinya menurut ini untuk cewek itu sebenarnya bisa buat 2 kali makan ya. Jadi memang kebanyakan makannya memang sehari 2 kali, jarang banget yang sehari 3 kali kayak gitu, Mas. Dan standarnya memang kalau misalnya nasi sama ikan atau sayur itu 5 ringgit kayak gitu. 5 ringgit. Jadi kalau kali 2 ya 10 ringgit. Berarti sebulan 300 ringgit untuk makan. Ya, untuk makan. Ya. Imam, kalau LPDP sebulan dapat berapa sih untuk Malaysia? Jadi kalau untuk Malaysia, kalau boleh tahu ya. Ya, di Malaysia itu mau dimanapun kita itu sama, Mas, dipatok 1.750 ringgit per bulan. Yes. Dengan skemanya kan waktu itu dibayarnya tiap 3 bulan sekali, artinya langsung lamsam 3 bulan. Dan apa namanya? Dan itu fix dalam ringgit, artinya fluktuasi nilai tukar ya akan ngikut tetap, pokoknya harus segitu ringgitnya gitu tiap 3 bulan itu. Nah, 1.750, tapi ini antara saya yang di IIUM, jadi daerahnya namanya Gombak di pinggiran KL itu sama dengan teman-teman yang kuliahnya di UM yang pusat kota, sehingga apa namanya relatively better off di saya gitu dibanding teman-teman yang di UM. Gitu. Oke. 1.750 itu untuk tempat tinggal berapa? Jadi separuh? Kalau saya sih ngaturnya untuk karena bayar mahalah itu kan di awal semester ya, Mas. Jadi langsung keluarin 1.512 di awal, sehingga sisanya itulah yang saya gunakan untuk makan, keperluan tugas, keperluan semester, sama sebagian untuk istri juga waktu itu. Dan itu masih cukup ya? Sih.
Cukup ya, Imam? Cukup sih, alhamdulillah. Oke. Kalau dari Nining, boleh tahu nggak nih rahasia dapurnya? Oh, alhamdulillah dapatnya 2.000 sekian gitu lah, Mas. Oke, berarti first choice. Oke. 2000 something itu dari beasiswa Nining. Oke. Nggak ada pertanyaan sih, speechless dari situ. Oke. Kalau Imam aja cukup, Nining lebih dari cukup. Oke. Ya kalau misalnya hemat, makannya standar, insya Allah pulang masih ada tabungan lah, seperti itu. Pulang masih bisa bawa tabungan ya, kalau kita gaya hidupnya biasa aja gitu. Iya. Oke. Dan terus tadi saya juga dengar cerita kalian masih bisa makan penyetan, kalian masih bisa makan apa tadi? Beberapa. Iya. Berarti ini ya, maksudnya secara dari sisi makanan nggak terlalu kesusahan ya. Artinya kalian tetap seperti menikmati makanan Surabaya gitu. Ya, as long as ada yang masak masakan itu, satu. Yang kedua, kantinnya nggak tutup. Ya, karena ada beberapa kasus, Mas, kantin di IIUM di asrama tertentu itu tutup. Entah karena tenannya habis kontrak dengan kampus, atau ada inspeksi kesehatan dan semacam dinas kesehatan setempat melihat ada pelanggaran. Oke. Gitu. Seperti itu. Atau misalkan tidak dalam masa liburan panjang, itu kan berarti di luar 3 kondisi itu insya Allah buka terus kan kantin, dan itu alhamdulillah tidak ada kesusahan. Dan juga kantin itu ada di asrama dan juga ada di fakultas, sehingga ya bisa tinggal dipilih lah mau yang mana. Oke. Nining juga nggak ada kesusahan ya? Masih. Nggak ada, masih bisa makan soto, Mas. Soto Lamongan masih ada. Soto Lamongan juga masih ada, keren. Ya. Oke. Sekarang saya bicara ke akademik lagi ya, teman-teman. Tugasnya banyak nggak sih jadi mahasiswa master itu? Nining gimana? Tugasnya banyak nggak nih? Waktu semester 1 tuh banyak, Mas, banyak. Apalagi kalau akuntansi kan memang mahasiswanya nggak banyak ya. Jadi memang overall tugasnya itu individu gitu. Jadi buat paper sendiri, ya semuanya dilakuin sendiri gitu, Mas. Jadi memang depends on kemampuan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ya apa ya, kadang tuh saya dulu tuh mikir dan ngobrol sama teman-teman tuh, kita master ini kayaknya cuma 4 mata kuliah gitu, dibanding waktu S1 kan 8 mata kuliah satu semester gitu, tapi masih bisa organisasi sana, organisasi sini gitu. Tapi di sini dengan 4 mata kuliah aja kayaknya mau keluar beli sesuatu, kalau nggak penting banget mending nggak usah, kayak gitu analoginya. Jadi memang apa, time managementnya waktu master itu diuji banget, Mas, diuji banget. Karena ya tugasnya, kalau misalnya S1 kebanyakan tugas mungkin kelompok gitu ya. Kalau sekarang ya tugasnya sendiri dan kebanyakan paper-paper seperti itu. Jadi ya lebih berat lah. Oke. Kalau nilainya, ini nggak perlu effort yang... Kalau nilainya, saya tuh dari 4 mata kuliah tuh ada dosen yang maksudnya yang nilainya mudah, maksudnya yang baik gitu loh, Mas, yang mau nolong mahasiswa. Jadi misal mahasiswanya kurang, beliau maulah ngasih tugas tambahan gitu. Tapi juga ada beliau yang sangat strict banget. Jadi walaupun akuntansi ini cuma mata kuliah, Mas, nggak jarang teman-teman yang sampai semester 3 itu masih ada yang repeat mata kuliah kayak gitu. Sampai begitu pun ada? Sampai kayak gitu. Karena ya ada dosen yang benar-benar strict, dari nilainya aja sudah susah. Tugasnya ya, maksudnya papernya itu gimana ya, kalau paper ya menurut ini ya kayak gitu aja, tapi beliau nilainya susah banget kayak gitu. Nggak tahu, mungkin kami yang tidak bisa sesuai ekspektasi beliau, mungkin seperti itu. Ada yang seperti itu, Mas. Jadi kalau dulu tuh kalau ngobrol sama teman-teman, kenapa akuntansi yang dulu 10 mata kuliah di-cut jadi 4 itu mungkin salah satunya itu kayak gitu. 4 aja yang lulus on time tuh jarang kayak gitu, Mas. Oh iya kah? Jarang? Jarang yang 2 tahun tuh. Soalnya apa ya? Ada 1 atau 2 mata kuliah yang menyandat gitu loh, Mas, biasanya itu. Kalau nggak gitu
mungkin supervisornya agak susah ditemui seperti itu. Tapi kalau misalnya yang lancar ya 2 tahun ada kayak gitu Mas. Oke. Kalau Imam dari economics Ya, gimana? kalau di ekonomi sendiri, karena mahasiswanya untuk zaman saya rame ya Mas ya. Jadi kadang itu ada tugas yang individu, kadang ada tugas yang kelompok begitu. Cuma begini, kalau ditanya bagaimana tugas, bagaimana ini, ya alhamdulillah semua masih doable kalau saya rasa. Cuma memang begini Mas, kita kan dalam satu semester biasanya minimal 3 matkul, maksimal 5 ya. Kita dan di saat yang bersamaan kita harus lulus 2 tahun tepat waktu, kalau enggak harus nambah setahun maksimal yang harus ada persetujuan dari petinggi kampus seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita di satu sisi harus seimbang antara keinginan untuk lulus cepat dengan juga menjaga stabilitas kita dalam ngikutin pelajaran. Sehingga saya setiap semester itu biasanya maksimal itu ngambil 4 plus 1 untuk sit in misalkan. Biasanya seperti itu. Nah, untuk 4 mata kuliah sendiri itu bagi saya lebih berat dibandingkan 8 mata kuliah selama S1. Ya, karena materi cukup banyak, kemudian juga tugas besarnya di akhir itu lumayan juga, seperti itu. Cuma seringkali berkelompok sih kalau di economics, jadi cukup terbantu. Jadi pembagian workload dengan teman-teman cukup ada. Dan untuk saya pribadi, karena saya melihat bahwa perlu adanya kolaborasi dengan teman-teman, maka saya pribadi menginisiasi waktu itu di beberapa mata kuliah seperti econometrics, makro, economic development seperti itu, saya membuatkan summary di tiap pertemuan, ya, meeting 1 dengan format ringkasannya itu di Q&A dari materi-materi dosen berdasarkan catatan saya dan catatan teman-teman. Nah, di situ nanti saya sebarkan ke teman-teman dan nanti di situ kita belajar bareng, sehingga itu bisa juga membantu untuk akademik saya dan teman-teman di ekonomik seperti itu. Kalau untuk nilainya sendiri, ada dosen yang secara umum dosen itu sebenarnya nggak susah sih, ya. Dalam arti selama memang the minimum requirement, kemudian juga ketepatan waktu dipenuhi, insya Allah bisalah pas lah, walaupun mungkin tidak A, tetapi untuk bisa pas dan dapat nanti si GPA-nya 3 itu masih mungkin, insya Allah. Itu sih. Nining, untuk mata kuliah yang menurutmu paling sulit, yang maksudnya kayak kamu benar-benar jauh berbeda dari yang S1, ada nggak? Yang benar-benar kayak jauh banget gitu, yang kamu harus catch up cukup cepat gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau misal kayak Islamic Accounting, alhamdulillah ini dulu kan pernah ikut pembinaan Temilnas itu Mas. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi kayak tinggal ngulang gitu aja. Sebenarnya kayak yang paling strict di sini tuh accounting teori Mas. Itu pun sebenarnya di waktu S1 tuh accounting teori itu sudah ada Mas. Tapi memang dari S1 itu kayak jadi momoknya anak akuntansi gitu. Salah satu momok pelajarannya anak akuntansi. Begitu juga dengan di sini gitu. Dibilang sulit karena teori ya, Mas. Teori itu kan sifatnya setengah menghafal ya. Mengerti dan menghafal, nggak kayak hitungan yang kita memang harus latihan gitu ya. Dibilang sulit banget tuh menurut saya nggak sulit ya, standar lah. Tapi nggak tahu nilainya di situ pasti semua yang bikin nggak maksimal tuh gitu, kayak gitu Mas. Oke. Oh, jadi even Nining dari awalnya adalah accounting, kemudian masuk ke Islamic Accounting, nggak terlalu mengalami kesulitan ya, karena sempat ikut organisasi ekonomi Islam gitu ya, ikut pembinaan Temilnas gitu, jadi nggak kaget lah istilahnya. Kalau akuntansi itu sebenarnya tergantung basicnya Mas. Kalau basic akuntansinya kuat, dia dikasih akuntansi model apapun, insya Allah bisa nerima kayak gitu. Jadi tergantung kayak gitu Mas. Tapi kalau misalnya di akuntansinya aja belum kuat, itu yang akan susah.
Yang Oke. tergantung basicnya. Kalau basicnya udah kuat, insya Allah maksudnya dikasih Islamic accounting, public accounting, atau apapun itu masih mudah lah mengikuti seperti itu, Mas. Oh gitu. Harus akuntansi, dasar akuntansinya harus kuat. Kuncinya di Hmm. situ. Oke, jadi basic accounting-nya yang harus diperkuat. Nanti dikasih model apapun, Islamic accounting, Public, akuntansi manajemen, publik, ya gitu-gitu ya, bisa terhandle ya. insya Allah. Oke. Kalau dari Imam, gimana, Mam? Ada nggak mata kuliah yang menurut kamu atau semacam sesuatu yang membuat kamu harus catch up cukup jauh, cukup membuat kamu lelah selama proses master gitu? Sejujurnya sih, ya alhamdulillah secara umum sih enggak sih Mas, karena mata kuliah selama S1 cukup menunjang untuk menjadi basic ketika S2. Hanya memang ngoyonya itu kalau saya pribadi sih di awal ketika dapat mikro sama ekonometrik itu dalam arti begini, karena kan saya Islamic Economics ya, tidak pure economics, sehingga untuk di mikro itu awal-awal terutama dengan permodelan matematikanya itu sempat agak nge-lag gitu selama beberapa 2-3 kali pertemuan, tetapi setelah mencoba lagi merenungkan, membaca lagi, alhamdulillah bisa ngerti lah itu. Kalau econometrics itu juga karena diskusi dengan teman-teman dan dengan saya belajar melalui bikin summary itu, ya alhamdulillah juga bisa gitu memahami, alhamdulillah. Nah, dari basic mikro dan econometrics itu alhamdulillah menunjang juga untuk mata kuliah yang lain sih. Oke. IUM itu. Berarti jadi penguatan econometrics dan mikro perlu ya, maksudnya biar nggak terlalu struggle atau kaget gitu. Betul, saat karena menjalani ini Mas, S2. untuk di ekonomik sendiri, dua ini menjadi momok Mas, dua mata kuliah dasar ini. Dan tidak hanya dua ini sebetulnya, artinya 4 mata kuliah dasar itu bisa menjadi jebakan bagi teman-teman, karena kalau tidak lulus salah satu dari 4 ini nggak bisa lulus. Lanjut. Oke. Kalau gaya belajar kalian berubah nggak? Dari S1? Dari S1, ada yang berubah nggak? Atau yang awalnya SKS, kemudian karena master, materinya kan intens banget kan, terus nggak bisa di kayak begitu kan, akhirnya harus every day, every single day, kita harus kayak bikin resume, ngerjain tugas, gitu. Iya, memang ini sih Mas, intensitas dari tugasnya itu lebih tinggi. Dan saya sendiri juga karena materi begitu intens, akhirnya saya mencoba catch up-nya dengan bikin summary untuk teman-teman, sehingga itu jadi wadah bagi kami untuk saling belajar juga sih. Gitu. Jadi kadang itu ya selelah pokoknya harus ngejar minggu ini harus ada summary di mata kuliah itu. Gitu. Karena kalau enggak, saya sendiri nggak bisa ngikutin. Gitu. Kalau dari Nining gimana, Ning? Kayak kembali pas waktu awal S1. Awal S1 kan masih rajin gitu ya, tiap hari bikin resume gitu ya. Ini kuliah S2 kembali ke situ lagi, harus bikin resume. Dan yang beda, saya dulu S1, sesulit-sulitnya mata kuliah, saya tidak akan merelakan tidur malam saya terganggu. Sekarang gimana, Ning? Tapi sekarang pas waktu S2 ini, aduh udah harus merelakan itu. Jadi tidur cuma sejam, bangun lagi, makan pun biasanya di atas laptop gitu, biasa kayak gitu Mas. Jadi memang yang berubah dari situ sih, dari pola tidur mungkin. Yang paling berubah. Kalau pengalaman saya Mas, ini semester 3 waktu itu. Jadi kerja kelompok nih. And the team is not so good. Ya, akhirnya apa yang distorkan teman-teman ke saya itu masih harus saya wrap up lagi dan remake lagi. Jadi bayangkan Senin itu kita presentasi, hari Minggunya masih belum ready, sehingga malam itu saya nggak tidur sama sekali untuk bikin laporannya plus PPT-nya. Dan itu besoknya Senin hari libur waktu itu, dan
dosennya minta 2 pertemuan yang kosong itu diganti di hari itu juga. Jadi 6 SKS dalam 1 hari untuk presentasi dan materi, sehingga tidak tidur, harus presentasi, dan di malamnya itu sudah harus membuat laporan dan PPT-nya sekaligus di malam itu juga. Cuma alhamdulillah terbayar lunas karena presentasinya sukses, laporannya selesai, dan dosen sampai memberikan apresiasi bahwa what you have presented is beyond my expectation. Jadi memang effort kita luar biasa banget di sini, tapi dosen-dosen di sini really appreciate high effort yang kita berikan juga. Oke, pertanyaan terakhir saya buat kalian, gimana sih your typical days gitu? Keseharian kalian sebagai seorang mahasiswa master tuh ngapain aja sih gitu? Maksudnya kayak gimana sih gitu? Apa aja yang kalian lakukan? Apa full sehari di perpustakaan? Atau masih sempat masak? Atau masih sempat hangout? Atau masih sempat join perhimpunan mahasiswa Indonesia di Malaysia atau gimana? Kalau Nining gimana, Ning? Your typical day. Oh iya. Kalau semester 1 ya pasti ngerjain tugas kelas gitu ya, Mas, karena masih ada mata kuliah. Terus kalau semester 2 itu ya karena saya tipikal orangnya saya lebih suka mengerjakan di kamar daripada di library. Jadi kalau ke library itu pas waktu butuh buku, nanti dibawa ke kamar, kerjanya di kamar, kayak gitu. Soalnya saya mudah ke distract kalau ada teman-teman. Kalau ada teman nyapa, pasti ngobrolnya berjam-jam, itu sangat bahaya. Sangat bahaya, kayak gitu. Jadi ngerjain tesis di kelas, terus saya juga ikut sama Imam juga sih, juga ikut namanya ISEFIT, semacam kelompok studi ekonomi Islam di Indonesia kayak gitu, Mas, yang ada di Malaysia namanya ISEFIT gitu. Terus biasanya buat kumpul teman-teman itu kami ada halakoh setiap hari Jumat. Jadi itu momen sharing session gitulah, saya sama teman-teman Indonesia yang lain gitu, buat sharing-sharing gimana progresnya, apa kendalanya, seperti itu. Dan biasanya kalau ada kebutuhan yang butuh untuk keluar kampus gitu, kami biasanya janjian buat keluar hari Sabtu atau Minggu, weekend kayak gitu, Mas. Jadi untuk weekdays memang kami gunakan untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan tesis bagian research kayak gitu. Untuk ketemuannya itu biasanya Jumat atau weekend seperti itu. Oh, jadi masih ada waktu ya, Ning, di weekend untuk bersosialisasi gitu ya? Iya, masih ada. Tapi kalau misalnya keluar itu nggak setiap weekend ya, Mas. Kalau perlu aja, bisa sebulan sekali, seperti itu. Tapi kalau untuk halakoh, ketemu sama teman-teman itu biasanya memang tiap hari Jumat. Kayak gitu. Kalau dari Imam? Ya, kalau saya, ya, kalau kuliah sih Senin sampai Kamis ya. Dan itu kalau tidak jam 2 siang startnya, jam 2 sampai 5 atau jam 6 sampai 9. Senin sampai Kamis biasa ada kuliah terus. Karena kuliah itu malam atau siang, sehingga paginya apa biasanya saya gunakan ya setelah sarapan, balik ke kamar, lanjut ngerjain tugas. Gitu. Biasanya ketemu teman-teman biasanya hari Jumat, kajian ISEFIT ya, dengan teman-teman Indonesia. Kalau misalkan mau ketemu teman-teman di luar Jumat, misalkan ketemu di hari kuliah, ya berarti janjian dulu, biasanya ketemu di kantin kampus, gitu, kalau ada keperluan. Kalau weekend, kadang kalau memang ada janji, kita ya kegiatan ketemuan gitu sama teman-teman. Biasanya kalau saya sih sama ISEFIT ya, karena ikut organisasinya lebih banyak di ISEFIT, dan kita pernah kok weekend, misalkan kita hiking ke Bukit Broga namanya, kita sekali waktu ke situ jalan-jalan, ya kadang juga kita ke mana gitu, tapi ya hanya 1-2 kali aja, nggak setiap waktu. Most of the time weekend ya waktunya untuk nugas. Kalau di saya sendiri ngerjain tugas lebih banyak di kamar karena Halo, Imam? Sinyalnya terputus.
Oke, saya ke Nining dulu. Halo, Nining. Halo. Halo, Imam. Sorry, tadi keputus. Berarti masih Iya, sempat keputus. ya? Ya, Masih sempat ya untuk iya. hiking, masih sempat untuk Ya, jalan lah. ya one semester lah, nggak setiap waktu juga. Oke, oke. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini, untuk dialog kita hari ini. Semoga informasi dari Nining, dari Imam bisa menambah apa ya, informasi di luar sana sehingga siapa yang nonton bisa tahu dapat manfaat dari informasi ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Nining, kepada Imam yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi dengan kita semua. Saya berdoa Nining semoga sukses program masternya, menyelesaikan tesisnya dengan baik dan lulus bisa tepat waktu dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Imam juga semoga sukses jadi dosennya gitu ya, lancar penelitiannya, sehingga semuanya smooth gitu. Terakhir pesan saya sehat-sehat semuanya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan segera ya, insya Allah. Amin. Oke, teman-teman sekalian, thank you semuanya yang sudah nonton dari seri 1 dan seri 2 untuk dialog kita studi lanjut di Malaysia. Sampai ketemu di webinar riset series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.